Ibu wal hadirat jamaah salim hadanallah. Itulah lugat atau terjemahan Sundanya ya. Sekarang Indonesia dan insyaallah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan kedua tangan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan wa minha, dan diantara maksiat-maksiat yang berhubungan dengan kedua tangan, ad-darbu adalah memukul, tapi bighairi haqqin, tanpa hak ya. Jadi yang namanya memukul baik pelan apalagi keras mah, kalau tanpa hak itu dosa, nantinya disiksa. Nauzubillah min dzalik. Nah, kecuali kalau ada hak. Emang ada gitu yang namanya mukul hak, maksudnya hak itu benar gitu ya. Ada. Contohnya seorang suami mukul istri yang khusus. Tahu khusus? Khusus itu istri enggak nurut. Padahal mah perintahnya baik ya. Kan diantara kewajiban istri, bahkan kalau pengen masuk surga tinggal pilih dari 8 pintu surga itu kan, perempuan mah diantaranya taat ya suami. Ini sekali lagi disuruh nggak nurut ya, kecuali kalau suruhannya itu nggak benar, itu mah la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq, tidak kewajiban taat kepada makhluk khususnya kepada suami kalau di sisi lain itu mendurhakai sang Khaliqnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau karena nusus mah tuh itu mukulnya nggak dosa suami. Tapi kayaknya ya sekarang mah ada istilah KD RT ya. Apa singkatnya KD RT? Tuh, begitu aja lah pokoknya Mbak ya. Iya. Jadi padahal mah hukum tuh boleh, tapi KDRT mah bisa jadi suami ditangkap itu. Gara-gara itu ya. Ya bahkan akan ada undang-undang di rancangan ya. Ya kan kalau selama ini istilahnya kalau suami pengen itu nggak boleh enggak ya. Iya, makanya tuh bisa dilaporkan tuh kalau istri nggak nolak, kalau istri nolak gitu ya. Nanti pas sebaliknya ada. Jadi istri kepengen juga ke suami, kalau suaminya nolak bisa dilaporin. Waduh, kacau deh. Emang ada gitu. Ya si istrinya pengen duluan, ada aja lah ya. Ya suaminya capek apa gitu ya. Ya, tapi sekarang mah kebanyakannya sih suaminya pengen ya, perempuan yang nolak karena capek. Apa sebabnya? Karena perempuan pada kerja, ya. Memang ini mestinya si laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna ya, jadi pemimpin supaya nggak ada wibawanya nih seorang suami. Itulah dibuka semudah-mudahnya kalau perempuan kerja. Kira laki susah. Nah karena mudah kerja kan dapat gaji, akhirnya keruan dah capek mah ya. Jadi SW pengen
Ya pokoknya mah sama istrinya dipelototin udah bisa macam-macam dah. Gitu ya. Bahkan karena mestinya suami ngasih uang ke istri, sekarang mah istri yang ngebiayain rumah tangga, gak punya wibawa ya. Ya nggak semua sih. Ya tapi sekarang banyaknya gitu. Jadi itu ya, kalau memang suami mukul istri yang khusus mah itu mah hak, nggak dosa itu. Makanya yang namanya ini bahkan bisa menggugurkan apa kok ya. Kalau di poligami menggugurkan gilir. Ya, kalau di poligami gitu ya. Gitu. Ketika suami nggak belanjain, kalau memang di poligami memang nggak digilir, nggak dosa juga, sama memukul tadi, karena khusus ya, ini nggak apa-apa, nggak dosa kalau khusus. Tapi sekali lagi tadi ya, sekarang mah KDRT, rada khawatir juga itu. Terus yang kedua nih, ada mukul yang dibolehkan yang hak nih ya. Mukul anak orang tua ke anak, tapi ini hanya di dalam ketika anak ninggalin sholat, yang mana si anak itu usianya udah 10 tahun. Itu kan dari 7 tahun udah mulai diperintahkan tuh anak ya, sholat tiap waktu. Itu mah anak mau sholat mau kagak, emang dia belum wajib ya. Yang penting mana orang tuanya atau siapa yang asuhnya ya, itu nyuruh setiap waktu. Kalau nggak nyuruh dosa. Sekali lagi kalau anak mah karena belum wajib mau sholat mau kagak nggak dosa emang. Tapi jangan dibilang dia ini mah ya. Karena kalau dibilangkannya mah tetap ngebalikin. Saya mah nggak sholat kayak nggak dosa. Gitu. Ya. Tuh. Nah nanti dari umur 7 tahun kan disuruh tuh. Ketika umur 10 tahun belum balik ya, belum balik. Ya walaupun ada juga sih yang balik yang umur 10 tahun ada. Ini mah belum balik nih. Nah itu hak tuh ya, seorang tua mukul anaknya yang ninggalin sholat. Ya asalkan jangan yang membahayakan tentunya, sebab ini mah hanya sebagai pengajaran aja bukan penyiksaan ya. Iya seperti ya semacam sama lidi, pakai apalah yang nggak membahayakan. Jangan karena disuruh dipukul sama balok atau mati anaknya. Salah ya. Tuh hukum begitu sebenarnya tuh. Tapi lagi-lagi ini juga sama. Ya, bisa jadi nih orang tuanya diproses. Kalau sampai kalau bahasa ini sebenarnya bukan intimidasi itu bukan ya, bukan penyiksaan, emang pengajaran dalam Islam. Emang perlu banyak nih, ya hukum-hukum Islam yang dirubah gitu ya. Ya bukan dari sekarang aja sih, gitu. Tapi sekarang udah makin parah lagi gitu. Alhamdulillah men, ya gitu ya. Nah, berkenaan dengan mukul, makanya jangan sembarangan tuh ya. Ya makanya kalau di Arab, ada yang pernah tinggal di Arab, orang Arab marah juga nggak bakalan mukul, walau ngomel. Ya orang Arab kalau ngomel kayak orang Tegal Kunir, rame. Iya. Iya. Ini mah kak, ya mengkonon negara gitu ya. Pokoknya mah orang Jawa, orang Tegal Kunir, ya kecuali Jawetan nih mah ya. Itu udah walaupun sopan kesopannya tetap aja kelihatannya ya. Beda dengan orang Sunda, walaupun ngomel, enak loh melinnya. Iya. Ya kayak kalau iya
Tapi kalau Sunda sini sama aja ya. Iya. Kalau Sunda sana mah maneh. Paling ngomongnya itu ya. Tapi kok enak gitu ya. Nah, beda dengan Jawa. Itu walaupun lembut juga tetap aja ya. Sama orang Arab itu. Itu kalau lagi ribut ya, rame. Tapi enggak mukul. Nah, dia mah ya paling cara ngebayinnya cukup. Asal dipegang janggutnya. Baik. Orang Arab mah walaupun lo cangcing itu ribut ya, adu bacot bahasanya. Asal salah satu yang marahin megang jenggot, baik udah. Gitu. Iya. Saya pernah sore ya. Itu mobil masih baru ditabrak. Enggak mukul, cuma ngomel aja. Rame emang. Begitu dipegang jenggotnya baik. Hah? Atau kalau di kita mah ukurannya kalau di jenggot terpegang ukurannya pencah ya, macam-macam ya. Iya. Kalau sana baik ya. Nah itu ngikutin sejarah Nabi Musa waktu marah ke Nabi Harun yang waktu sementara ngegantiin itu ya. Orang pulang kan tuh umatnya pada nyembah itu anak sapi. Boleh Samiri itu ya. Anu kan marah Nabi Musa. Begitu marah itu ya dipegang aja jenggotnya tuh sama Nabi Harun. Nabi Musa. Ya. Berjenggot kan gua sama serem ya jenggotnya merah itu. Baik. Nah ini berkenaan dengan nggak bolehnya nih ya, yang namanya menyakiti khususnya mukul kepada orang-orang yang beriman ya khususnya itu bisa dilihat di surat ke-33 yakni surat Al-Ahzab ayat 58. Tulis surat Al-Ahzab ya atau surat ke-33 ayatnya 58. Yang punya Quran terjemahnya apalagi tafsirnya dilihat ya. Cariin aja surat ke-33 atau surat Al-Ahzab ayatnya 58. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Itu punya ayatnya. Terjemahannya gimana? Wallahu a'lam bimuradi. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, khusus dengan mukul tadi itu ya, baik pelan apalagi keras, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Maksud tadi ya, bukan karena nusuk, bukan karena anak itu ninggalin sholat ya pada usia 10 tahun. Nah, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata yang bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Walaupun itu istilahnya kepada anak umpamanya ya, ataupun kepada istri tadi. Nah, bahkan hati-hati nih dengan mukul ya, walaupun pelan apalagi keras. Ini pernah suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pertanyaan. Ini hadisnya panjang ya, riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Simak aja lah ya, langsung artinya juga ya, nggak diinin terjemahnya sebab saya karena waktu dah. Jadi Rasulullah pernah melontarkan sebuah pertanyaan kepada para sahabat, khususnya pada saat itu sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Tahukah kalian siapakah muflis? Ditanya tentang muflis. Di sini ada yang namanya muflis enggak? Kalau mukhlis bagus ya. Tapi kalau muflis ya, jangan. Ya kalau muflih bagus juga, bahagia ya. Untung. Pokoknya muflis, jangan tuh ya. Jadi pakai M U F ya. L I S, muflis. Nah, yang artinya bangkrut, orang bangkrut. Itu muflis itu bangkrut ya. Nah, para sahabat menjawab, di kalangan kami muflis itu adalah seorang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Itu menurut dunia begitu emang, sebagaimana jawaban para sahabat tuh. Muflis itu orang yang nggak punya dirham atau duit ya, mata uang lah, dan harta benda. Bahkan di dalam fikih diatur tuh, orang-orang muflis itu nih ya, yang utangnya lebih banyak dari hartanya. Sekali lagi, muflis itu utangnya lebih banyak dari hartanya. Umpamanya nih, katakan dia hartanya 1 M, banyak nggak? Banyak ya. Tapi utangnya 2 M, banyakan mana? Bukan utang. Emang ada gitu? Justru orang kaya mah utangnya nggak tanggung-tanggung. Ya beda dengan orang miskin mah ya, dikit takut. Sehingga tuh kadang-kadang kan ada tuh yang suka rumahnya disegel tuh ya. Apa namanya? Disegel bener? Disita ya. Itu tuh. Jadi utangnya lebih besar daripada hartanya. Itu nggak boleh, dia nggak jual hartanya, nggak boleh. Makanya disita juga tuh. Gitu tuh. Itu memang bentuk dunia ya. Nah, ternyata nih beda dengan pengertian muflis di akhirat nanti, dan memang ini yang menentukan ya. Jadi nih setelah sahabat itu menjawab demikian, oleh Rasulullah baru dijelaskan nih tentang muflis ya. Simak aja ya. Jadi muflis itu antara umatku ialah seseorang, nih kita semua ya, mudah-mudahan enggak kita mah ya. Nah, yang kelak di akhirat, di hari kiamat nanti ya, datang dengan lengkap ya, dengan membawa pahala ibadah sholatnya. Ibadah pahala sholat juga banyak karena orang rajin sholat di dunianya. Kemudian pahala ibadah puasanya juga rajin, bukan aja yang wajib, yang sudah kerjain. Terus bahkan juga zakatnya, baraan orangnya. Ya, dia mah setiap panen juga, atau pokoknya kalau nyimpan emas mesti dikeluarin. Ya kayak orang sini ya, amin. Nah, tapi sayangnya nih, di samping itu dia juga membawa dosa berupa makian nih pada orang lain. Jadi di dunianya itu sering ngodain orang, maki gitu ya. Tuh. Kemudian nuduh orang, ya mitnah. Apalagi yang namanya mitnah zina, naudzubillah ya. Iya. Dan dia juga pernah mukul. Nih, tadi mukul nih ya. Tadi mau pelan, apalagi keras mah. Bahkan naudzubillah sampai dia itu membunuh gitu ya. Tuh. Padahal mah nggak ada hak, sekali lagi. Nah, ini bagaimana nih? Nanti di akhirat tuh orang-orang yang pernah dituduh, dipitnah ya, yang pernah dimaki,
yang pernah dipukul, bahkan yang pernah dibunuh ya, itu nanti nuntut. Jadi pengen pertanggungjawaban, pengen dibayar, termasuk utang ya. Makanya itu tadi kayak orang kaya utama dengan yang gede ya. Ingat tadi gitu ya. Tapi ngebayar susah. Emang utang mah jangan dipikirin lah, buyang lah. Dengan dibayar aja ya. Tuh jadi ini pada nuntut nih. Yang pernah dimaki, yang pernah dituduh, yang pernah dipukul, bahkan yang pernah disakitin lah pokoknya mah ya. Ini nuntut nih. Itu pada minta pertanggungjawaban diselesaikan. Nah kan di sono ya, baik itu yang menyangkut materi ataupun lainnya, dibayarnya di sono bukan pakai materi, bukan pakai uang, tapi pakai amal. Jadi ini ya, amal-amal itu yang tadi dia bawa pahala sholat, puasa, zakat, dikasih nih ke orang-orang yang tadi pernah dimaki, yang pernah dituduh, yang pernah dipukul, yang pernah disakitin ya. Tuh. Nah akhirnya nih habis amalnya. Kan padahal mah kaya tuh ya, kaya amal. Ya kan pahala sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya juga ya. Kan kaya tuh. Tapi rupanya nih dia lebih rajin maki orang, nuduh orang, mukul orang, nyakitin orang gitu ya. Akhirnya tuh habis amalnya. Ternyata nih orang-orang yang dizolimi pada garis besarnya ya, belum beres. Nih, jadi belum selesai. Itu mah paling ya hanya baru 50% tuh ya, yang beres tuh, yang udah dibayar tuh. Katakan nih ada umpamanya 25% lagi. Tetap minta pertanggungjawaban ya. Nah, karena amalnya habis, tuh, mau bayar pakai apa coba? Dosa orang yang dizolim itu ditimpain ke dia. Kan boro-boro nanggung dosa orang ya, dosa kita juga ya. Tuh makanya berbahaya tuh. Muplisnya kayak gitu. Nah kita nih, jadi ya syukur-syukur sih nggak pernah nyakitin. Kita berbuat baik ya, baik kepada sesama maupun kepada Allah. Mantap tuh. Jadi kebaikan terus, nggak ada nanti yang ngerusak ya. Nah paling enggak kalau memang kita belum bisa berbuat baik, jangan apa? Berbuat jahat, jangan nyakitin ya. Yang lebih parah, berbuat baik kagak, yang ada nyusahin. Yang ada ngezolimin orang melulu, nyakitin orang mulu. Nauzubillah min. Ya, alik bawa itu ya. Muplis tuh muplis. Ya, makanya sekali lagi kalau punya anak jangan coba-coba dinamain muplis, takut beneran. Ya. Nah terus, nah kemudian nih, wa ahdur riswati. Nah ini nih ya. Dan juga mengambil riswah, ongkos itu sogokan. Jadi riswah itu sogok ya. Wa itauha, dan memberikannya. Jadi termasuk nih doraka atau maksiat yang berhubungan dengan dua tangan adalah ngambil sogokan dan ngasih sogokan. Pokoknya mah yang nyogok, yang disogok, bahasanya gitu ya. Nah itu nggak boleh dua-duanya. Sebab apa? Nggak bakal ada yang nyogok kalau nggak ada yang disogok. Benar nggak? Sebaliknya, nggak ada yang
nyogok kalau salah tadi udah ya. Enggak ada yang disogok kalau enggak ada yang nyogok gitu. Emang apa sih nyogok? Nih gini, itu dah biasanya pemberian ya. Nih, seorang yang memang ada kepentingan seperti dalam pengadilan ini biasanya ngasihnya ke hakim gitu ya, supaya dia nanti dimenangkan gitu tuh. Ya, itu khususnya. Termasuk yang ngasihnya pengen dapat pilihan. Kayak kemarin tuh. Musim pilgub itu ya. Iya tuh. Hah? Iya berkasih ya. Kita berkasih itu ya gitu ya. Iya minta ya udah. Pan tadi ya. Nggak ada yang nyogok kalau nggak ada yang disogok ya. Nggak ada yang disogok kalau nggak ada yang nyogok. Ya pokoknya mudah-mudahan ya. Nah ini bahan ya. Jadi itu hati-hati. Nah bahkan ya berkenangan dengan ini nauzubillah Rasulullah SAW bersabda nih, ini populer hadisnya ya. Bagaimana? Jadi ar-rosi wal murtasi huma finnar ya. Jadi orang yang nyogok dan orang yang disogok dua-duanya mau. Alhamdulillah ya. Ya jangan. Iya. Tuh. Hati ya. Ya emang sebenarnya gini. Lah itu mah katanya seandainya yang jelas, ada yang jelas nih ya. Katanya uang sogok nggak jelas. Itu mah bukan sogok sih, katanya dikasih. Pan itu mah ada istilahnya. Jadi apa namanya nyogok berlebar sedekah ya. Kalau kata dia mah sedekah ya. Saya mah sedekah ya. Atau katanya yang terima juga saya mau dikasih ini gitu ya. Ya udah. Iya itu tuh maunya doang ya. Emang nih kalau dia sebelumnya jauh-jauh gitu ya, itu yang biasa ngasih tuh ya, itu calon tuh memang enak tuh kalau gitu nggak masuk tuh. Ini mah tadinya pelit. Ya, barang yang ada maunya baik itu dia tuh masalahnya gitu. Gitu nih ya. Jadi kalau seandainya itu memang belum jelas haram ya, itu di dalam kitab Arba'in Nawawi ya. Insya Allah nanti kita bakal ngaji ya. Jadi sebenarnya yang halal udah jelas, yang haram juga udah jelas. Nah di antara keduanya itu namanya subhat. Jadi belum jelas, abu-abu bahasanya. Tapi tuh kalau orang yang berusaha menghindari yang abu-abu tuh yang kayak gitu ya, itu insya Allah dia terjaga dirinya, agamanya. Tapi kalau dia lah ini mah nggak jelas, itulah. Itu hakikatnya dia sudah terjerumus pada yang haram. Ya ibarat pengembala yang dia mengembala di suatu tanah larangan, itu sangat rawan dia melanggarnya gitu aja ya. Jadi bagusnya sih walaupun belum jelas dihindarkan gitu ya, demi ya apa namanya keselamatan diri dan kehormatan khususnya agama ya insya Allah ya. Nah gitu. Itulah baru segitu ya, walaupun tadi bacanya lebih dari segitu buatnya, tapi karena waktu emang ya udah jadi. Oh iya benar ya, ya lanjut nggak apa-apa ya, jadi seru. Nah kemudian juga nih wa ihraqul hayawani, dan ngebakar. Takutnya nggak ngerti bahasa Sunda tadi apa nguruk itu naon sih, ngebakar ya, ngaduruk, ngebakar hewan. Tuh makanya tuh ya jangan saking sewotnya tuh kadang-kadang mah ya
ada semut dibakar. Tuh. Bahkan tuh yang nggak dia mah tuh yang suka yang suka ngituin tawon tuh ya, suka diobong, dibakar tuh ya. Cuma udah jelas itu ya. Bahkan sampai ada yang manusia itu, alhamdulillah ya, sampai dibakar, masya Allah. Gitu ya. Hewannya nggak boleh. Jadi kalau memang itu mah usahakan cara lain ya. Enggak pada dasarnya. Nah kecuali ntar nih, illa aja, kecuali kalau memang dia itu nyakitin tuh. Kalau memang baru banyak mah biarin aja. Kalau mau usir aja, usir bagaimana gitu ya. Ngusirnya jangan cara dibakar. Oh ini mah dituangin minyak tanah, bakar bluk aja, wah. Kata dia modar padahal. Mati loh. Jangan ya. Jadi kalau memang itu mah usir aja dulu. Nah kalau memang dia nyakitin nih, seperti pada ngegigitin aja gitu ya, ngebahayain ya, walaupun semut juga ya. Nah baru itu boleh dibakar tuh. Nah cuma tadi ya, walaupun boleh dibakar juga di sini watayana nih, dan memang nyata cara bakar itu torikon jadi jalan pidami dalam hal menghalau gitu ya. Jadi nih dia kalau dibakar begini, kasih contoh. Tapi kalau umpamanya dibakar makin banyak, hati-hati. Justru kadang-kadang kayak begitu mah kayak ada ininya ya. Ya, mungkin dibasmi itu mungkin banyak kadang-kadang. Nah itu hati-hati. Nah kemudian ini ya, wa muslatu ya. Dan apa tadi muslah? Netek, motong ya. Ya bil hayawani juz hewan. Itu nggak boleh nih. Termasuk dosa yang hubungan dengan dua tangan nih, maksiat ya. Maksudnya gimana? Jadi gini nih. Itu kadang-kadang nih hewan khususnya seperti kucing ya. Saking ceweknya, kupingnya dibuntungin. Ya. Atau buntutnya dibuntungin ya. Pokoknya apa ya? Itu jangan ya. Itu enggak berpri. Hewan. Iya. Itu kadang-kadang kan suka ada tuh, jadi supaya nyiriin ya. Kupingnya dibuntungin. Nggak boleh. Bahkan tuh kadang-kadang tuh yang suka itu tuh korban itu ya, suka diapain gitu ya, supaya jadi kiri itu ya, suka dilukain gitu. Itu nggak boleh. Bahkan kalau korban nih, kalau seandainya kupingnya itu hilang, bisa jadi nggak sah, kecuali bawaannya. Nah terus gimana tuh sekalian ngomong nih, kalau aduh punya mbe nih ya, mau beli mahal, mbe dijual sayang, tapi pengen ngesop, dipotong aja buntutnya, mati nggak mbe kalau potong buntutnya? Enggak, kagak ya, enggak mati ya. Buntutnya doang itu ya, atau kupingnya gitu kali ya, itu enggak halal. Jadi sesuatu yang diambil dari binatang yang masih hidup, walau itu binatang halal dimakan, ya kalau belum dipotong mah secara syar'i itu hukumnya bangkai, nggak boleh. Ya piraku amat itu ada kayak begitu ya, ini mah seandainya gitu. Nah jadi itulah ya. Jadi kesimpulannya, termasuk diantara maksiat yang berhubungan kedua tangan adalah memukul tanpa hak ya, kemudian menyogok dan disogok, kemudian apa? Membakar binatang ya, dan motong bagian binatang ya, kecuali kalau udah dipotong secara syar'i ya. Oke, cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.